Jadi ada banyak orang yang memiliki kesaktian, kelebihan luar biasa. Tapi kita jangan heran, karena bisa baik itu adalah siapa? Dia adalah wali setan. Setan itu ketika dia itu mau diusir dari surga, dia itu ya wis pokoknya ditangguhkan aja deh. Ya wis kon sampai saiki gak iblis, jin dan sebagainya kayak durung pada mati. Termasuk Dajjal. Jadi wong sing ditangguhkan aja deh kok pirang-pirang. Nabi ya anak, Nabi Isa ya. Terus Nabi Khidir. Mereka adalah orang-orang yang ditangguhkan ajalnya. Sebenarnya nggak sampean melihat orang yang memiliki kesaktian, apalagi cuma dibacok orang membantah. Kita kelasnya kelas ya SH kelas ya, awal lah ya. Iya. Soalnya ngerti bulune dipenggal nempel maning lah kowe ta wis rontek. Ana maning Pancasona. Ulama apa ilmu wong gemien ya. Pirang-pirang ana Braja Musti, Pancasona, nah Cimani. Braja Musti ya. Tapi ya kita langsung setan kan. Ilmune wong sakti gemien kan ora ada sih. Pancasona rawa rontek. Entet. Nah, wong Jawa biyen iki sakti-sakti. Wadil maghrur wa amsalu inama yalbisuna alal ghawgha wa safala. Karena banyak yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang yang tersesat. Itu merasa dia itu sudah mendapatkan karomah. Ya karomah, tapi karomahnya dari setan. Walaupun dia itu ya nyembah Garuk Sawa penuh dengan keraguan atau bahkan nggak nyembah sama sekali, kafir lah itu dukun-dukun santet itu. Bahkan jarene salah satu ritualnya supaya ilmune hebat diantara nguyuwi Quran itu hitung lapis ditumpuk, Quran ditumpuk buyui. Terus makin sakti jarine ilmune. Ya, karena apa? Karena itu adalah cara-cara iblis untuk menyesatkan. Ya, Bled. Secara saiki macam-macam. 1000 cara ya iblis untuk menyesatkan manusia. Ya, kon model apa wae anak kabeh. Panyupang tuyul, pan pesugihan pocong, ben dagangane laris. Anak kabeh tinggal jaluk, tapi no freelance, tidak ada makan siang gratis. Anjay. Ya. Sampean yen nyupang kayak gue awal tas seneng, tapi kok tumbale yo. Tumbale kok keluargane kok ujung-ujungnya ya awak dewek. Jadi dia itu kaya tetapi tidak merasakan kebahagiaan. Coba nggak sampean teka maring Gunung Kawi, Gunung Kemukus, tempat nyupang itu wong pirang-pirang pada musyrik. Wong musyrik gimana? Wong musyrik tidak akan diampuni dosa.
Penyelamat elat korek. Yudi mau penat Yudi. Tutorial ya udah Yudi mau penat. Wa ma ulul ukuli wal albab. Adapun wong sing berakal, iku ngerti bahwa perbedaan wong mukmin fil qurbi minallah dalam taqarrub karo Gusti Allah, dalam kedekatan karo Gusti Allah itu tergantung pada ya kadar keinginannya untuk mengikuti Rasulullah. Ini kayak itu. Sampean yang sampean ya karo sunah Rasulullah dilakoni, ya semakin dekat dengan Gusti Allah ngono bae. Sampean maca Quran ora tahu, ya Tuhane ya ora tahu, tahajud ora tahu. Kok ngrasa parek karo Gusti Allah? Ya angel. Ya ra? Nggih. Sampean pengen parek karo Gusti Allah ya ikuti ajaran. Ikuti ajaran Rasulullah. Karena sering kita melihat bahwa ya kita sering melihat misalnya saya sih Siri. ya, Siri. Oleh Gitu ya. Panjang tuh ya. Ceklot koyo kilik. Wayo. Ini kapan baru ke? ada banyak Kita kapan baru ke kita baca. perbedaan kita itu tergantung sampai para Gusti Allah ya rumus gampang. Ikuti sunnah Rasul. Wong terkadang kita melihat pemandangan yang kontras. Jadi ini disebut ustadz kiai tapi nginungnya masih nganggo tangan ke. Wah. Mangan loh. Nginung loh. Padahal itu masalah sepele ya lah. Tapi dalam hadis kan jelas. Apabila mau makan, makannya pakai tangan kak. Kanan. Kalau minum, tangan. Kalau ngambil tangan kak. Kanan. Bisa neka pas waya mangan atau nginung mangguri tangan kiwa. Sunah Rasul beli gue. Ya, tidak. Itu hal sepele aja mereka tidak bisa melaksanakan. Ya, jadi intinya sederhana. Sampean pan margar Gusti Allah, maka sampean kudu mengikuti sunah Rasul. Sampean ya orang pernah nglakoni sunah Rasul kok pengen para Gusti Allah. Bahasa India nih be, nehi maharas tumbar jahil lah katanya. Exhibit. Oi. Tadong. Lah katanya. Semakin kita dekat dengan Rasul, maka semakin dekat kita dengan Allah. Malah mencap gaji ya. Nah itu orang-orang yang nggak sholat, orang kafir itu oleh rezekinya berlimpah gimana? Ya seorang usah, itu juga termasuk salah satu istidraj wa talbis. Ya Ra? Istidraj. Ya kayak iblis lah. Maksiat dan ingkar pada Allah tapi diberi kekayaan atau kesaktian yang tanpa batas. Begitu juga wong sing anu sampean dan kayak orang sholat tapi rezekine ya akeh sing pada mikir kayak kue, mikir salah itu. Saya sering dengan itu. Ya enggak apa sholat. Tetep bae rezekine seret. Kayak sing ora sholat bae rezekine mambra-mambra. Kayak wong Cina ora pada sholat, ora iman maring Gusti Allah, rezekine itu namanya istidraj. Saking apa nek? Saking melase Gusti Allah iku. Baru wong kafir ga, tapi hanya di dunia. Akhiratnya ya aja, hanya anda aja ya. Amin. Ya, Ra.
Wong neraka kowe barangnya panasnya nang bila medali. Jadi hadis iku pertama apa ya? Pertama 1000 tahun pertama dipanasi warnanya apa? Merah. 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 Kemudian ya setelah itu dipanasi ya 1000 tahun kemudian berwarna Putih. ya, setelah 2000 tahun ya 1000 tahun warna merah dipanas lagi jadi 2000 tahun jadi warna Putih. kemudian dipanasi lagi 1000 tahun jadi warnanya Hijau. hitam itu berarti berapa celcius panas kayak apa padahal untuk melelehkan besi itu hanya butuh 3000 derajat celcius waduh sing 3000 derajat celcius bisa besi bisa meleleh apalagi yang ya jadi panasnya wis ora kira-kira apa mana nggak manusia wah ya Allah. Kayak kapas. Ya. Jadi bisa dibayang mancing kayak gue kayak mancing neraka gue awak kayak apa panasnya ya nggak bisa kebayang iya kayak ngomong kafir ngelas ya ngomong kafir ya. Yang dunia itu kayak gagah kayak gue tapi yang kok Maradona lagi uripe terkenal iya roh baru gue mati waduh saya kira lagi apa gue Wakot kosoda Abu Yazid Al-Bustami ilaja roti rajulin suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami seorang waliullah itu mau ziarah ke seorang laki-laki yang katanya terkenal masyhur kawan wali gue karena anak wali gue hebat men akhirnya si Abu Yazid Al-Bustami penasaran sebelah nyopan ziarah lah ketika beliau itu baru nungguin ya tentu ketika dia mau keluar terus riak ya riak pas riak cok buang riak buangin nang Masjid. ya haifil masjid tembok masjid tembok masjid itu cok apa riak ya buang riak buangin nang kenane nang tembok mas masjid akhirnya pas kayak gue oh balik langsung orang gelem ketemu wonge beliau berpikir ya bagaimana orang itu dipasrai diamanati rahasia Allah padahal orang itu tidak memperbaiki sikap atau adab syariatnya masa singarane apa masjid didoni pantas ras ya angger itu tak mending ya riak ya riak kan lebih jijik ya coh buangin nang temboknya mas maka saat itu pula Abu Yazid Al-Bustami memutuskan bahwa ini bukan wali ya bagaimana seorang wali kok jaga adab syariat ora bisa beberapa jelas masjid itu harus dimuliakan masa itu deh apa riak buangin nang temboknya mas masjid sampean juga kudu teliti anak terkenal wali delok perilaku sehari-hari ya ana wali-wali kenal wali hebat barang mangane yang tangan kiwa nginumnya yang tangan kiwa lah ya sampean langsung ora jadi wali kita karena apa di sini perkataan dari Abu Yazid Al-Bustami kaifa yu'amanu ala sunnillah bagaimana dia itu dipasrai rahasianya Allah wali kan ngerti rahasianya Gusti Allah ya wong bagus sih jaga adab, jaga tata krama syariat ora bisa. Ya. Tapi beliau juga pernah melakukan, saya pernah baca sejarahnya, beliau melakukan sesuatu yang seakan-akan bertentangan dengan syariat, padahal tidak. Kenapa? Karena beliau itu namanya harum. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami itu terkenal ya. Wah, Abu Yazid itu terkenal wali lah. Tapi beliau itu adalah seorang wali yang
baik jadi risih ngono. Aduh, yang kayak nang di kayak dari selebritis kenal ya. Nang di bae langsung diajak selfie lah sama Seki ngono. Ya, akhirnya beliau pengen supaya orang itu nggak memperhatikan lagi. Apa yang dilakukan dia? Ya, pas bulan Ramadan beliau mangan awan-awan. Bulan Ramadan mangan awan-awan di tengah jalan. Jadi wong ngerti kabeh. Pada heran. Wis gene biasa sing jarene wali. Gene Ramadan malah mangan tengah jalan. Ya, akhirnya geger. Oh, wali apa? Padahal yang dilakukan oleh beliau itu tidak salah. Kenapa? Kan ceritanya beliau bar musafir, bar bepergian. Orang bepergian itu boleh nggak buka puasa? Boleh. Nah, tapi beliau itu ya anggar mangan sembunyi-sembunyi tadi orang pada ngerti. Ya, Ra. Tapi beliau makan terang-terangan di pinggir jalan supaya apa? Supaya orang tahu bahwa wah ndelengi kan pas mangane, orang pas bar musafir, ya Ra. Orang ngerti bar perjalanan jauh. Akhirnya sejak itu orang apa Bu Yasin wali-wali apa Ramadan be mangan tengah jalan kah orang antun aja. Padahal beliau hanya untuk menutupi supaya orang itu tidak perhatian. Waqala Junaid rahimahullah taala kulub turuq masdudut ila alaman itafaqal athar Rasulullah. Imam Junaid berkata, setiap jalan itu akan tertutup kecuali orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Ya, tadi. Kemudian Sahal bin Abdullah berkata, la mu'ina ilallah, tidak ada penolong kecuali Allah. Wala dalila ila Rasulullah, dan tidak ada dalil kecuali Rasulullah. Tidak ada wala zada ila taqwa, tidak ada sangu, tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amila ila sobru alaih, dan tidak ada amal kecuali sabar nglakoni takwa. Ya. Ini jadi Anda pengen parkar Gusti Allah, gimana syaratnya? Sabar.